Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswiku baik TKR, TAV ataupun TPSM, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja untuk pengajaran online atau daring dari Ibu. Kalian simak video yang Ibu share di grup. Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan. Pancasila adalah ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3. 1. Nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara, yaitu 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dan memeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara: 1. Memerlukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin. Sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 4. Menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila ini mengamanatkan setiap warga negara untuk: 1. Mengembangkan sikap gotong royong kekeluargaan, yang kedua tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ketiga suka bekerja keras. Nah, di sini dilampirkan contoh bentuk kerukunan atau bentuk toleransi antar umat beragama. Nah, di sini ada umat Hindu yang hidup berdampingan dengan umat Islam ya. Ini contohnya umat Islam sedang melaksanakan tarawih dan umat Hindu menjaga umat Islam yang sedang tarawih. Kalian bisa lihat di sini bagaimana umat Hindu menjaga umat Muslim yang sedang tarawih, menjaga baik kendaraannya ataupun rumahnya ya.
Di sini juga dilampirkan tentang contoh suku Madura ya. Suku Madura, karena kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia ini mempunyai kekayaan, mempunyai keberagaman suku ya. Di sini juga ada suku Kalimantan atau suku Dayak ya. Kita tahu bahwasanya Indonesia mempunyai 17.000 suku, 700 bahasa dan 17.000 pulau, 700 bahasa dan 1.000 suku. Ya, maaf tadi ada kesalahan ya, diralat bahwasanya Indonesia ini mempunyai 17.000 suku, 700 bahasa dan 1.000 suku. Ya, kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini mempunyai keberagaman suku, adat dan budaya ataupun agama ya. Nah, simbol dari kerukunan ini juga ditunjukkan dengan adanya masjid yang berdampingan dengan gereja ya. Ini ada Masjid Istiqlal dan gereja katedral ya. Ini berseberangan ya. Mereka hidup sama-sama rukun, baik umat muslim ataupun umat gereja yang umat Kristen ya. Di sini mereka rukun, tidak saling mengganggu tetapi saling menjaga. Masing-masing saling menjaga. Adanya masjid dan gereja yang saling berseberangan ini menunjukkan bahwasannya ada menunjukkan simbol toleransi antar umat beragama, karena mereka hidup rukun ya, hidup dengan damai. Keragaman kekuatan Indonesia. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas ya. Di sini tugasnya adalah kalian mengidentifikasi dari sila-sila atau dari 5 sila ya tersebut. Kalian identifikasi hak warga negara dan kewajiban warga negara. Ada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nanti kalian identifikasi hak warga negaranya itu seperti apa contohnya ya. Tulis satu-satu. Ya, selamat mengerjakan. Dan jangan lupa untuk tugas seperti biasanya ya, dikerjakan di buku tugas dan difoto lewat via WA ataupun email ibu. Nanti kalian kirim pada hari ini juga, terakhir jam 6. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.